Nah, untuk hari ini topik yang akan kita bahas adalah tentang apa yang ada dalam diri kita. Seperti apa topiknya? Kita lihat dulu cuplikan video berikut ini. Ada seorang guru bijak yang selalu bersemedi di tepi sungai. Banyak orang sering datang untuk meminta petunjuk maupun nasihat. Suatu ketika, seorang pemuda datang menemuinya. "Salam guru yang baik. Salam anak muda. Apa gerangan yang membawamu kemari?" "Guru yang baik, aku datang mohon petunjuk. Apa yang aku butuhkan untuk dapat berhasil menggapai impianku?" Jawab sang guru, "Jika itu yang ingin kau ketahui, lihatlah ke sungai di sampingmu." "Apa yang kau lihat?" Jawab pemuda itu, "Yang kulihat adalah bayanganku sendiri." Sang guru bijak berkata, "Tepat sekali, dia yang kau lihat adalah yang paling kau butuhkan untuk menggapai mimpimu. Yang kau butuhkan adalah dirimu, sebab yang kau butuhkan ada padamu." Nah, sama dengan kisah tadi. Dalam hidup kita, seringkali kita pun melihat keluar. Kita pun melihat, mencari sesuatu di luar diri kita yang kita anggap bisa membantu kita atau bisa membuat kita mencapai mimpi-mimpi kita. Kita mulai melihat apa yang ada pada orang lain, apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan kita mulai berharap, seandainya saya secantik dia. Seandainya saya terlahir dari keluarga yang berada seperti mereka. Seandainya saya kuliah di kampus yang lebih prestisius seperti dia. Tidak berhenti di situ. Setelah berharap, biasanya kita malah berubah menjadi anak-anak terang yang seringkali menggunakan ungkapan seperti terang saja dia berhasil dari keluarga yang kaya raya. Terang saja gajinya dia lebih besar dari saya. Dia dulu kuliah di kampus yang lebih prestisius dari saya. Terang saja dia banyak temannya atau dia banyak mendapat job karena penampilannya lebih menarik. Dia lebih cantik atau dia lebih tampan. Kita menggunakan waktu kita untuk melihat ke arah yang salah. Kita melihat ke apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita tidak menggunakan waktu dan tenaga kita secara efektif untuk memahami diri kita, untuk melihat apa yang kita miliki, apa yang ada pada diri kita yang bisa kita manfaatkan dan kita kembangkan. Kita malah berpikir dan berharap atau berandai-andai bahwa kita baru bisa berhasil apabila kita menjadi orang lain atau kita memiliki apa yang mereka miliki. Padahal apa yang orang lain miliki belum tentu merupakan hal yang kita butuhkan dalam hidup kita. Seringkali ketika saya menasihati anak-anak saya selalu mengatakan begini, ikan hiu itu tidak membutuhkan sayap yang perkasa seperti burung elang untuk bisa menjadi predator yang paling menakutkan di laut. Yang dibutuhkan oleh ikan hiu adalah penciuman yang tajam, gigi yang kuat, serta sirip dan ekor yang kokoh. Itu yang dibutuhkan oleh ikan hiu. Namun, seringkali kita tidak seperti itu. Kita berpikir dan berharap menjadi atau memiliki apa yang orang lain miliki. Teman-teman pernah membeli peralatan elektronik, misalnya membeli handphone. Ketika kita membeli handphone baru, biasanya ada user guide atau manual guide yang berisi tentang fitur-fitur apa saja yang ada pada handphone baru itu dan apa saja manfaatnya. Saya lalu berpikir, seandainya saat kita lahir di dunia ini, kita membawa semacam user guide atau manual guide tentang fitur-fitur apa saja yang ada pada diri kita serta apa saja manfaatnya, mungkin saja kita akan lebih efektif karena kita tidak akan membuang waktu kita melihat dan berharap menjadi orang lain, tapi kita bisa memanfaatkan apa yang sudah ada, apa yang sudah kita miliki untuk bisa menjadi lebih baik, untuk bisa mencapai harapan-harapan dan impian hidup kita. Namun sayangnya hidup tidak seperti itu. Kita tidak punya user guide, kita tidak punya manual guide untuk pengembangan diri kita. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah kita harus berusaha memahami diri kita. Kita harus berusaha mengetahui apa sih yang menjadi minat kita, apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang sudah kita miliki, yang bisa kita kembangkan dan kita manfaatkan. Saya pernah mendengar pertanyaan, di manakah tempat yang paling kaya di muka bumi ini?
Ada orang yang mengatakan tempat yang paling kaya adalah di Timur Tengah karena ada ladang minyak. Ada yang mengatakan bahwa tempat yang paling kaya adalah di Afrika Selatan karena ada tambang berlian dan emas. Namun ternyata jawabannya bukan itu. Tempat terkaya di muka bumi ini adalah di pemakaman. Kenapa? Sebab di pemakaman terkubur bakat dan talenta. Terkubur ide-ide brilian yang tidak pernah dituangkan menjadi kenyataan. Terkubur buku-buku hebat yang tidak sempat dituliskan dan diterbitkan. Terkubur resep makanan yang begitu lezat yang tidak sempat disajikan pada banyak orang. Terkubur suara yang merdu yang tidak sempat didengarkan pada orang-orang yang menyukai suara-suara yang indah. Friend, semua itu terkubur bersama-sama dengan dia yang memilikinya dan yang seharusnya memanfaatkannya. Jangan biarkan diri kita berakhir seperti itu. Saya teringat pada suatu cerita yang sangat menarik. Seperti apa ceritanya? Kita lihat dulu. Ini adalah kisah nyata yang terjadi di Texas. Ada seorang petani di Texas yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Suatu ketika dia mendengar kabar bahwa telah ditemukan tambang emas di daerah East Coast Amerika. Mendengar hal itu, dia pun ingin mengadu nasib di tambang emas itu dan buru-buru menjual lahan pertaniannya dengan harga di bawah normal. Lalu segera bergegas berangkat menuju East Coast. Seorang petani yang membeli lahannya yang tak lain adalah tetangganya sendiri, berniat menggali tanah di daerah pertanian itu untuk memperoleh air untuk keperluan ternak-ternaknya. Tak disangka, yang keluar bukanlah air, melainkan cairan kental berwarna hitam. Ya, yang keluar adalah minyak mentah. Petani itu pun dalam semalam berubah menjadi orang kaya raya. Sedangkan dia yang menjual lahannya setelah mendengar kabar itu berakhir di rumah sakit jiwa. Jadi teman-teman, jangan pernah berharap apalagi menunggu sampai kita memiliki apa yang orang lain miliki. Gunakanlah apa yang ada padamu, sebab apa yang ada padamu adalah yang paling kau butuhkan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan di-share ke teman-teman Anda, mana tahu bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan saya pada video berikutnya. And I hope you all have an amazing and fantastic day. Salam.